Oke, untuk membahas mengenai jaringan 5G yang semakin unjuk gigi, bergabung bersama saya lewat sambungan Zoom sudah ada Marwan Obasir, Sekjen Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI. Pak Marwan, selamat malam. Malam. Pak Marwan, generasi internet kelima atau 5G ini sudah digaungkan secara masif. Gara-gara iPhone rilis, perbincangan soal 5G juga jadi trending topik. Walaupun sebelumnya kita tahu udah ada Huawei, udah ada Samsung, udah ada katakanlah yang lain, LG bahkan ya. Nah, kalau melihat produknya udah banyak nih Pak ditawarkan, termasuk iPhone yang baru rilis. Apakah kita udah siap dengan segala infrastruktur yang mendukungnya? Perkembangannya sampai saat ini sejauh apa sih Pak? Jadi begini, 2 tahun terakhir ini operator sudah melakukan uji coba 5G. Ya. Baik di waktu Asian Games kita juga beberapa operator melakukan uji coba. Ada yang di Kota Tua, ada yang di lokasi Wisma Atlet waktu itu, juga di Senayan. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Pertama frekuensi. Kita harus tetapkan dulu frekuensi yang akan digunakan 5G. Saat ini sedang dilakukan uji coba untuk menggunakan frekuensi live. Jadi saat itu yang waktu uji coba pertama itu menggunakan frekuensi 15 dan 28 giga. Nah, nantinya Indonesia kemungkinan besar akan menggunakan 3,5 giga atau menggunakan rilis 15 yang diatur di ITU-WRC. Ada di millimeter wave seperti iPhone 12 itu ya. Itu menggunakan di frekuensi 26, 28 dan yang versi baru ini akan kemungkinan di versi 40 giga. Jadi ada low, ada mid dan juga high ya? Jadi ada mid dan ada high. Untuk low-nya nanti tentu refarming lah ya. Apakah mungkin di 700 kayak di Thailand dan Jerman itu menggunakan 700 seingat saya untuk yang low band. Oke. Pak Marwan, untuk bisa mengcover 5G ini nggak lepas dari infrastruktur dan juga infrastruktur utamanya kita tahu adalah perkuat fiber optik ya kan? Nah sementara kita tahu bukan perkara mudah mengakses daerah-daerah dengan infrastruktur tersebut. Nah apakah artinya kalau nanti ada dalam beberapa tahun ke depan teknologi 5G ini bisa digunakan, apakah memang hanya bisa dimanfaatkan oleh segelintir pihak khususnya di kota besar? Kalau saya lihat RUU Omnibus Law ya, saya kembali sedikit agak memberikan gambaran. Tampaknya pemerintah sudah antisipasi itu. Terbukanya infrastruktur dengan partisipasi pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, sebentar, saya terbukanya infrastruktur dengan pemerintah pusat dan daerah. Jadi pemerintah pusat partisipasi di sana dan pemerintah daerah juga. Tujuannya agar kayak pedestrian misalnya, tiang-tiang listrik. Karena kita ngomong 5G itu kayak millimeter wave, coverage-nya kecil, rata-rata 200 meter. Jadi mau nggak mau harus ada di pole atau tiang-tiang listrik ya, dan membutuhkan fiber optik yang banyak sekali. Itu satu. Yang kedua, building. Saya membaca di RUU itu juga dibuka bahwa masuk kepada gedung-gedung, ya kan? Jadi pelaku usaha lain ikut partisipasi untuk membuka akses kepada gedung. Kemudian juga mungkin frekuensi tadi sudah saya sampaikan, kemudian kerjasama juga ya antara penyelenggara dengan pihak-pihak lain yang kawasan industri, kawasan perkantoran yang kayak klaster gitu ya, itu juga dimungkinkan untuk bekerja sama. Kira-kira gitu. Oke. Bagaimana kemudian dari sisi bisnis pihak telekomunikasi, artinya penyedia layanan 5G sendiri? Apakah memang dengan nantinya ada 5G, perusahaan telekomunikasi ini harus merubah bagaimana bisnis modelnya, bagaimana menyiapkan solusi untuk mendapatkan revenue baru juga, atau seperti apa Pak Marwan? Betul, jadi yang masih pelaku industri lagi lakukan adalah
bisnis model. Ya. Di banyak negara bisnis modelnya masih mencari bentukannya seperti apa. Tadi disampaikan di awal, Mbak. Bisnis ini kan akan lari ke entertainment, otomotif, gaming, virtual reality gaming, ya. Kemudian smart home, kemudian juga shopping and immersive communication atau rich communication, ya. Jadi kita masih mencari si bentuk bisnis model. Namun ada satu hal yang juga perlu catat. Banyak negara yang melakukan insentif model. Jadi di awal dia tidak dikenai spectrum fee sampai skala ekonomisnya ketemu. Oke. Jadi kayak tadi Mbak menyebutkan gitu ya, ada beberapa negara yang sudah buka kayak tadi disebut Taiwan, Amerika, Italia, Taiwan, Korea, Amerika, Jerman, Hong Kong, Spanyol, kemudian Hong Kong gitu ya. Nah, karena coverage-nya kecil, otomatis kan jumlah base station-nya banyak. Berarti investasinya besar. Nah, pemerintah mereka melakukan dengan cara berikan insentif 2-3 tahun baru mulai dikolek pendapatan bukan pajaknya. Oh, oke, I see. Sehingga setelah ketemu skala ekonominya dan bisnis modelnya, baru mereka mulai mendapatkan pendapatan bukan pajaknya dari pelaku usaha. Oke. Pak Marwan, yang juga jadi perhatian, yang juga menjadi sorotan ketika membahas teknologi 5G, kita tahu teknologi utama yang dijanjikan dari 5G adalah kecepatan, tapi juga ramai diperbincangkan adalah resiko atau dampaknya untuk tubuh. Ini tadi saya nggak sebutin di pro dan kontra penggunaan 5G, pemanfaatan 5G. Tapi ini hoax atau fakta mengenai dampak kepada tubuh, Pak Marwan? Saya terus terang nggak bisa menjawab itu karena kami sendiri kalau khusus mengenai dampak pada kesehatan kami harus lakukan assessment, ya kan. Kalau speed memang tadi disampaikan 10 sampai, kalau yang kami pernah uji coba itu sampai antara 10 sampai 30 giga. Ya, jadi namun kan itu dalam kondisi uji coba ya, bukan live. Ya, kalau live kita akan lihat dari speed rata-rata usernya juga kan. Kepadatan dari coverage itu kan kita juga perlu perhitungkan kalau live ya. Oke, jadi evaluasi itu sampai saat ini belum didapatkan begitu ya Pak Marwan ya? Iya, kami baru ASI itu melakukan studi ya. Kami dapat data tuh 2020 April memang kalau kami lihat di millimeter wave ya, itu sudah di region 1 ada 28 negara di Eropa. 3 negara di Timur Tengah. Kemudian di region 2 itu 10 negara di daerah benua Amerika dan 2 negara lagi di USA dan Uruguay. Kemudian region 3 Asia, ya, Hong Kong, Jepang, Korea, Taiwan dan Thailand, ya. Total 15 negara. Nah, rasanya 26, 28 akan menjadi frekuensi favorite untuk millimeter wave. Namun rilis yang baru tuh masuk ke frekuensi 40, nanti akan ada 47 dan 60. Oke. Giga ya, 60 giga ya, kira-kira gitu. Itu berarti itu besar ya Pak, high ya? Itu high band. Oke, baik. High band. Pak Marwan, nah, terakhir. Ya. Terakhir saya harus tanya, optimistis dalam waktu berapa tahun Indonesia bisa memiliki jaringan 5G? Bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia? Kapan kira-kira Pak? Waduh, kalau ini mesti ke Kominfo ya. Tapi kami sebagai pelaku usaha optimis mendukung pemerintah. Semakin cepat kami juga siap, gitu ya. Namun semua ini tergantung pada kesiapan frekuensi karena awalnya 3,5 itu dipakai satelit, gitu ya. Semakin satelit ini kita bisa refarming atau pindahkan migrasi semakin baik atau koeksisten juga bisa. Oke. Tapi dari riset sebelumnya, dari uji coba yang dilakukan sebelumnya, nggak ada penyebutan angka kira-kira kapan gitu Pak? 3 atau 5 tahun lagi atau mungkin 10 tahun lagi? Karena kalau Amerika Serikat aja risetnya 2016. Harapan kita di bawah 3 tahun. Di bawah 3 tahun ya? Oke, Ya, jadi mungkin handphone premium yang sekarang sudah dijual dengan
teknologi 5G kayaknya belum bisa digunakan di Indonesia. Nampaknya fitur lain aja yang dipakai ya. Jadi kayaknya saya belum beli gitu. Pak Marwan, terima kasih banyak atas informasinya di CNN Indonesia Connected, Sekjen dari ATSI. Selamat malam.